Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Hawalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Kasus ini terjadi di kota kecil yang bernama Corning, sekitar 400 km dari kota New York. Tepatnya di negara Amerika Serikat. Seorang wanita yang bernama Miseli Neurather, dia adalah guru bahasa Inggris dan dia telah memiliki 3 orang anak perempuan, dan pada tanggal 28 Agustus pada tahun 2017, hari itu Miseli meminta kepada temannya untuk menjemput anaknya pergi les renang. Teman Miseli pun datang hari itu, namun ketika sampai di rumahnya, kelihatannya rumah tersebut dalam keadaan kosong. Dan dia berusaha mengintip lewat kaca pintu depan, dan di sana dia melihat ada seseorang yang berdiri di dekat tangga. Namun dia melihat secara tidak jelas. Dia ingin meyakinkan sekali lagi dengan apa yang dia lihat, dan kini dia baru sadar jika wanita yang dia kira berdiri di dekat tangga, ternyata wanita itu tergantung di sana. Teman Miseli langsung menghubungi polisi. Polisi menemukan tubuh Miseli tergantung dari tangga dan sepertinya dia melakukan aksi bunuh diri. Setelah penemuan mayat Miseli, polisi pun langsung menghubungi mantan suaminya yang bernama Lloyd Neurather yang kala itu berusia 47 tahun. Kala itu Lloyd dalam perjalanan kembali pulang dari California setelah interview sebuah job. Dan ketika polisi memintai keterangan tentang apa yang kemungkinan terjadi dengan Miseli dan apa motif dia mengakhiri hidupnya sendiri, Lloyd mengatakan jika Miseli memiliki sifat yang tidak terkendali, di mana dia akan sering marah dan juga merusak barang-barang di rumahnya. Bahkan sebelum kejadian tersebut, Miseli telah berulang kali berusaha untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Polisi juga seringkali mendengar panggilan telepon dari dalam rumah tersebut selama 2 tahun terakhir, di mana mereka melaporkan pertengkaran yang terjadi antara mereka di rumah tersebut. Namun penemuan janggal di dekat tubuh Miseli membuat detektif dan polisi merasa sangat curiga dan mengubah dari kasus bunuh diri menjadi kasus pembunuhan. Selama 6 bulan setelah kematian Miseli, polisi dan penyidik mengumpulkan bukti dan mereka sangat yakin jika Miseli tidak melakukan bunuh diri, namun dia menjadi korban pembunuhan. Ketua kepolisian yang bernama Jeff Spalding ketika datang ke rumah Miseli, dia melihat jika Miseli memiliki beberapa anak perempuan. Dan biasanya jika seorang ibu memiliki konflik dengan pasangannya, dia tidak akan melakukan tindakan bunuh diri dengan cara menggantung. Karena naluri seorang ibu tidak akan mau jika anaknya melihat apa yang dia lakukan. Polisi juga menemukan bekas cairan merah di tembok kamar Miseli, begitu juga dengan posisi kasur di kamar tersebut seperti tidak pada normalnya. Miseli juga mendapat luka di bagian bibir dan sepertinya seseorang telah menarik tali dari bagian belakang. Di leher Miseli juga terdapat luka cakaran dan sepertinya korban berusaha melepaskan tali yang melingkar di lehernya. Dikala polisi sedang melakukan investigasi, anak Miseli yang bernama Carrie tiba-tiba menelpon polisi. Di saluran telepon dia mengatakan jika dia baru saja mendapat kabar dari keluarganya jika ibunya telah meninggal karena bunuh diri. Hari itu posisi Carrie sedang berada di sebuah apartemen karena dia belajar dan tinggal di Rochester Institute Teknologi. Carrie menangis tidak terkendali, namun ketika polisi menanyakan tentang keberadaan adiknya, Carrie tiba-tiba langsung berhenti menangis dan menjawab jika adiknya ada bersamanya. Dia juga mengatakan kepada polisi jika malam sebelumnya dia dan ibunya sedang berargumen. Setelah itu dia keluar dan mengajak adiknya yang berusia 14 tahun untuk tinggal bersamanya di apartemen. Adik Carrie mengatakan kepada polisi jika saat ibunya dan kakaknya bertengkar, dia sedang tiduran di lantai bawah. Ketika Carrie menariknya untuk keluar dari rumah ibunya untuk ikut bersamanya ke apartemen,
Dia mendengar ibunya berteriak dari kamar lantai atas dan sepertinya ibunya diserang oleh seseorang. Polisi lalu mengira jika pertengkaran Miss Sally dan Carrie malam itu mengakibatkan kematian Miss Sally. Dan diduga Carrie membuat ibunya seakan-akan melakukan tindakan diri. Namun bagaimana Carrie melakukan itu kepada ibunya? Apakah dia dibantu oleh seseorang? Sebelum saya jelaskan kasusnya lebih lanjut, inilah awal mula keretakan hubungan antara Miss Sally dan suaminya. Pasangan itu bertemu ketika mereka masih duduk di bangku SMA, tepatnya pada tahun 1989. Setelah mereka lulus sekolah, mereka langsung menikah dan Miss Sally meneruskan belajar hingga mencapai gelar sarjana di bidang literatur. Sedang suaminya Lloyd, dia mendapat gelar sarjana di electrical dan juga computer engineering. Setelah mereka menikah, pasangan ini menetap di sebuah rumah pertanian yang ada di kota Corning, dan di sanalah mereka mendapat 3 orang anak. Semua orang mengira jika pasangan itu memiliki kehidupan yang sempurna, namun tidak yang dirasakan oleh Miss Sally. Lloyd adalah tipe pria yang mengontrol segalanya dan dia ingin dihormati dan diperlakukan seperti orang nomor 1 di rumah tersebut. Bahkan Lloyd meminta kepada anak-anaknya untuk menyanjungnya dan memperlakukannya dengan baik. Dan tidak ada satu anak Lloyd yang berani menentang ayahnya. Lloyd juga menggunakan ketiga anak tersebut, terkhusus Carrie, untuk menentang ibunya jika mereka sedang berargumen. Lloyd juga akan menata dan mendandani anak-anak tersebut seperti apa yang dia inginkan, tanpa anak-anak itu berani menolak apa yang diinginkan oleh ayahnya. Jika mereka berani menentang atau menolak keinginan ayah mereka, maka Lloyd akan menyuruh mereka untuk berlutut menghadap ke tembok dan juga akan menampar pipi mereka. Lloyd sangat tidak suka dengan tindakan Miss Sally karena dialah satu-satunya orang yang tidak tunduk kepadanya. Maka Lloyd akan menggunakan ketiga anak tersebut untuk menentang dan melawan ibunya. Suatu hari orang tua Miss Sally hilang kontak dengan Miss Sally dan itu terjadi selama beberapa waktu. Namun orang tua Miss Sally tahu jika itu semua pasti ulah suami Miss Sally. Kemungkinan Lloyd mengancam ketiga anak-anaknya dan juga istrinya agar tidak menghubungi orang tua Miss Sally. Pada tahun 2008, keluarga itu mendapat masalah ekonomi di mana Lloyd mendapatkan kerja di luar kota, yaitu di New Jersey. Dan Miss Sally mengambil kesempatan tersebut untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Miss Sally juga menjual tanah pertaniannya dan menyuruh anak pertama mereka untuk tinggal bersama dengan Lloyd. Sedang kedua anaknya yang lebih muda dia rawat dan tinggal bersamanya di kota Corning. Miss Sally sedikit lega telah lepas dari suaminya yang sangat toksik, namun tanpa dia duga jika perceraian tersebut membuat hubungannya dengan Carrie, anaknya yang tengah, semakin hancur. Lloyd di sisi lain, dia berusaha untuk mengambil semua hak asuh anak-anaknya dengan berbagai cara. Bahkan pada tahun 2017, Lloyd membuat 26 lembar namun palsu untuk menentang Miss Sally agar mendapat hak asuh anak-anak tersebut. Namun dia kalah di pengadilan pada bulan Agustus karena dia tidak datang ke pengadilan. Maka pengadilan memberikan hak asuh kedua anaknya yang lebih muda ke tangan Miss Sally. Miss Sally merayakan kemenangannya tersebut dengan mengajak kedua anaknya berjalan bersama dengan teman-teman dekatnya. Di sana Miss Sally mengatakan kepada salah satu temannya jika suatu hari hal yang buruk terjadi kepadanya, Miss Sally meminta kepada teman tersebut untuk menjaga anak-anaknya. Dia pun berjanji akan menjaga anak-anak tersebut, namun kala itu dia tidak berpikir jika kehidupan Miss Sally dalam keadaan terancam. Setelah kematian Miss Sally, temannya itu mengatakan keraguannya jika Miss Sally tidak melakukan tindakan bunuh diri. Maka polisi melakukan penelusuran lebih dalam terhadap mantan suaminya. Ternyata keuangan Lloyd dalam kondisi yang sangat buruk, di mana dia memiliki hutang lebih dari $100.000
di kartu kreditnya. Bahkan setelah kematian Miseli, dia mencoba untuk mencairkan asuransi kematian mantan istrinya sebesar $250.000 Amerika. Bahkan keesokan harinya setelah Miseli meninggal, Lloyd mendatangi kantor perlindungan anak untuk meminta bantuan biaya hidup anak-anaknya. Ketika polisi menemui Lloyd setelah kematian Miseli, dia mengatakan kepada polisi jika dia terbang ke California di hari Miseli meninggal. Namun polisi mendapatkan informasi dan juga bukti jika Lloyd terbang ke California pada Minggu pagi dan dia kembali pada sore itu. Sedang Miseli dinyatakan meninggal pada malam minggunya. Hari Sabtunya, Lloyd mengatakan kepada polisi jika dia membantu anaknya Carrie pindahan ke tempat barunya di Rochester yang berjarak sekitar 90 menit dari kota Corning. Hari Sabtu, Carrie menyetir mobilnya dan dia mampir ke hotel di mana ayahnya menginap. Pagi harinya Lloyd mengatakan jika dia tidak meninggalkan Rochester, namun handphone Lloyd menunjukkan lokasi yang berbeda. Di hari Sabtu pada pukul 10 malam, Carrie dan Lloyd meninggalkan Rochester dan mereka menyetir mobil Carrie. Tidak tahu kemana mereka pergi, namun Lloyd terlihat kembali ke Rochester Minggu pagi pada pukul 6.30, di mana di tempat parkir terlihat CCTV dan Lloyd masih menggunakan baju yang sama seperti yang dipakai malam sebelumnya. Untuk menelusuri jejak mereka lebih dalam, polisi mengecek handphone milik Carrie dan Lloyd. Dan pada hari Minggu itu, setelah Carrie menelpon polisi dan mengabarkan jika dirinya baru saja mendapat berita ibunya meninggal dunia, Carrie langsung menelpon ayahnya. Di sana Carrie mengatakan kepada ayahnya jika polisi menginginkan kehadirannya ke kantor polisi. Namun ayahnya meminta kepada Carrie agar tidak menemui polisi. Bahkan Lloyd mengajari Carrie untuk mengatakan jika dirinya tidak bisa datang ke kantor polisi dan dia harus pergi ke New Jersey. Percakapan mereka itu membuat polisi semakin yakin jika Lloyd adalah otak dari pembunuhan Miseli. Dia memanipulasi anaknya yang bernama Carrie untuk melakukan apa yang telah dia rencanakan. Akhirnya polisi memanggil Lloyd dan Carrie untuk pergi ke kantor polisi dan Lloyd sangat percaya diri jika dirinya tidak terlibat dengan kematian Miseli. Bahkan dia berani melakukan tes poligraf, namun keesokan harinya dia tidak datang ke kantor polisi untuk dilakukan tes poligraf. Di ruang lain terdapat Carrie dan di sana dia mengatakan kepada polisi jika seminggu sebelum ibunya meninggal, ayahnya mengatakan jika dia tidak bisa membayar ibunya, maka dia tidak punya pilihan selain untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Atau jika dirinya tidak meninggal, maka Miseli lah yang harus meninggal dengan cara seperti dia melakukan tindakan bunuh diri. Rencana itu Lloyd katakan kepada Carrie dan Carrie disuruh datang ke hotelnya sebelum dia pulang ke rumah ibunya. Di sana Lloyd ikut ke dalam mobil Carrie dan menuju ke rumah Miseli dengan dia membawa handuk kecil untuk menyumpal mulut Miseli agar dia tidak berteriak ketika dia menyerangnya nanti. Lloyd juga mengatakan kepada Carrie apa yang akan dia lakukan kepada tubuh ibunya, di mana dia akan menarik seutas tali dan dia akan melemparkan tubuh ibunya dari pegangan tangga. Carrie diminta oleh ayahnya untuk menemani adiknya yang berusia 14 tahun di lantai bawah yang sedang tidur di sofa. Carrie menyetujui permintaan ayahnya dan juga mematikan alarm rumah tersebut. Lloyd lalu masuk ke rumah itu menuju lantai atas, sedang Carrie menunggu adiknya yang tidur di sofa. Miseli melihat kedatangan Lloyd dan dia langsung berteriak, "Kenapa kamu ada di sini dan apa yang kamu lakukan?" Lalu dari lantai atas, suara itu jadi senyap. Rencana mereka tidak sesuai yang telah mereka rencanakan karena teriakan Miseli telah membangunkan adik Carrie yang sedang tidur di sofa. Dia tiba-tiba terbangun ketika mendengar teriakan ibunya dari lantai atas dan karena Carrie tidak mau adiknya melihat apa yang terjadi, akhirnya Carrie menariknya untuk keluar rumah dan masuk ke dalam mobilnya.
Setelah Lloyd membunuh Miseli dan melemparkan tubuhnya ke lantai bawah, dia langsung turun dan masuk ke dalam mobil Carrie lewat pintu bagasi. Tanpa adik Carrie mengetahui jika ayahnya pun masuk dan bersama mereka di dalam mobil tersebut. Ketika polisi telah mendapatkan semua bukti atas kejahatan Lloyd melarikan diri ke lantai 5 tempat parkir dan di sana dia mengancam polisi untuk melompat dari atas. Selama 90 menit mereka mencoba untuk membujuk Lloyd agar segera menyerahkan diri. Hingga seorang polisi yang juga mantan pemain sepak bola mendorong tubuh Lloyd hingga dia terjatuh ke lantai. Lloyd dan Carrie akhirnya dibawa ke kantor polisi dan dijadikan sebagai tersangka atas kematian Miseli. Awalnya keduanya mengaku tidak bersalah, namun setelah 2 minggu mereka mendekam di penjara, Carrie memutuskan untuk menggugat ayah kandungnya dengan jaminan dia akan mendapat tuduhan lebih ringan. Carrie mengatakan versi yang baru jika dia juga naik ke lantai atas setelah ayahnya membunuh ibunya. Dan Carrie juga ikut menyeret tubuh ibunya dan melemparkan tubuh ibunya dari pegangan tangga. Dari pengakuan Carrie dan juga bukti DNA dari tubuh Miseli, Lloyd akhirnya mengakui bersalah untuk menghindari hukuman mati. Pada tanggal 4 Desember pada tahun 2018, Lloyd dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Sedang Carrie yang masih menyimpan teks juga percakapannya dengan ayahnya selama bertahun-tahun di sana menunjukkan bahwa Lloyd telah mencuci otak anak tersebut dan juga memanipulasi Carrie sejak Carrie usia dini untuk mengikuti apa yang dia inginkan. Polisi dapat membuktikan jika Carrie adalah korban manipulasi dari ayahnya, maka hukuman Carrie dikurangi menjadi 1-3 tahun penjara dan juga telah mendapat pembebasan bersyarat pada tanggal 16 Januari pada tahun 2020. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.